Matahari sudah menghilang 2 jam yang lalu. Ibu membopongku ke amben pelupuh bambu yang dilapisi tikar pandan. Diletakkannya kepalaku di atas bantal bersarung kain baju putih yang sudah kecoklatan karena usia. Diselimutinya aku dengan kain jarit setemukti coklat yang sudah usang. Lampu teplok remang-remang menerangi bilik anyaman bambu berukuran 2 kali 3 meter persegi. Ayo bobok sayang, besok bangun pagi-pagi, setelah subuh lalu bantu ibu masak atau bantu ayah menangkap ikan. Mataku masih membelak ke sana kemari. Ayo pejamkan mata, kata ibu sambil mengelus-ngelus kepalaku. Tapi aku rasanya belum mengantuk. Aku masih penasaran dengan pekerjaan ayah. Kalau nangkap ikan gimana ya bu? Tanyaku. Ya di danau. Danau itu apa bu? Seperti kolam tapi sangat luas dan banyak ikannya. Yang buat danau siapa bu? Tanyaku penasaran. Menurut cerita dari kakek nenek, zaman dulu sekali ada seorang petani yang sangat rajin bekerja. Ia hidup sebatang kara. Setiap hari ia bekerja menggarap ladang dan mencari ikan dengan tidak mengenal lelah. Pada suatu hari, petani tersebut pergi ke sungai di dekat tempat tinggalnya. Ia bermaksud untuk memancing ikan untuk lauk. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya petani itu berhasil mendapatkan ikan. Namun, saat mendatangi ikan hasil tangkapannya, petani itu sangat terkejut. Ternyata ikan yang ditangkapnya itu dapat berbicara. "Tolong, aku jangan dimakan, Pak. Biarkan aku hidup," teriak ikan itu. Ikan tersebut dapat berbicara dan memohon untuk dilepaskan. Sebagai balasannya, ikan itu memberikan peringatan kepada Toba bahwa ia harus menjaga rahasia yang telah terjadi antara mereka. Toba yang terpesona oleh kejadian aneh tersebut janji dan menceritakan kisah itu kepada istrinya. Akibatnya, udara mulai meluap dari danau, menggenangi seluruh desa dan membentuk danau Toba yang kita kenal hingga kini. Aku diam mendengarkan cerita ibu, sambil sesekali bertanya. Ibu dengan sabar dan lancar menjawabnya. Setelah cerita berakhir, ibu menyambung lagi. Tapi di zaman modern ini, setelah banyak orang bersekolah tinggi, muncul analisis baru secara ilmiah tentang terjadinya Danau Toba. Danau Toba berasal dari letusan vulkanik. Ini terjadi ketika magma dari dalam bumi meletus dengan kekuatan yang sangat besar, melepaskan material vulkanik, gas, dan abu dalam jumlah yang luar biasa. Letusan ini menyebabkan terbentuknya sebuah kaldera besar, sebuah cekupan besar di permukaan bumi yang terjadi akibat runtuhnya tanah setelah letusan yang sangat kuat. Kaldera Toba memiliki panjang sekitar 100 km dan lebar sekitar 30 km. Dan di dalam kaldera ini terbentuknya Danau Toba. Mendapat dua versi cerita itu, aku jadi penasaran. Yang betul yang mana, Bu? Dengan antusias sambil tersenyum, ibu menjawab, semuanya betul sesuai zamannya. Aku bingung dengan jawaban ibu dan ingin bertanya lagi, tapi ibu segera menyambung, ibu sudah ngantuk sayang, ayo tidur, besok ibu cerita lagi. Aku pejamkan mata tapi susah tidur. Ada pertanyaan yang menggelayut di pikiranku, tapi kulihat ibu sudah tidur. Aku pejamkan mata lagi dan tahu-tahu ayam berkokok. Cahaya matahari menyemburat keemasan pertanda pagi telah datang lagi. Hingga kini kekagumanku pada ibu tak pernah pudar. Betapa beliau yang hanya lulusan SD ternyata luar biasa. Kesabarannya, kecerdasannya mengagumkan. Pada hari ini, malam menjelang pelantikanku sebagai profesor geologi, aku tulis di buku harianku, Ibu, terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, pengorbanan, dan pembelajaran dari Ibu yang tak terukur nilainya. Ibu, besok pagi akan kupeluk dan kubopong engkau di panggung kehormatan pengukuhanku sebagai guru besar.